Check this out. Di pasar gelap bawah tanah kota King di mana orang-orang berkeliaran dalam suasana gelap dan misterius. Seorang pria muda muncul meminta untuk menjual ginjalnya dan kemudian menambahkan korneanya juga dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Dokter yang memeriksanya tampak sangat khawatir dan menjelaskan bahwa tubuhnya benar-benar kelelahan. Dia telah menjual ginjal, limpa, kantong empedu, sepertiga hatinya, dan bagian usus kecil dan besarnya, sambil memperingatkannya bahwa menjual ginjal lainnya berarti dia tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Namun pemuda itu dengan tenang tersenyum dan meyakinkannya bahwa hal itu dapat diterima jika itu berarti menyelamatkan saudara perempuannya yang sakit parah. Dokter mulai mempersiapkan operasi dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian pemuda itu, memutuskan untuk segera memulai tanpa ragu-ragu sementara pemuda itu bersikeras bahwa dia siap menahan rasa sakit. Tiba-tiba pemuda itu berteriak keras selama operasi. Setelah prosedur dilakukan, ia tampak merasakan sakit yang parah, merasakannya di lutut dan sendi pinggulnya, tetapi mencoba menyembunyikannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak seorang pun mengikutinya dan mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan luka yang tampaknya beregenerasi dengan cara yang aneh. Memang, sel-sel di luka mulai beregenerasi dengan cepat hingga sembuh sepenuhnya. Dia tersenyum sambil memegang uang, menyatakan bahwa dia akhirnya menabung cukup banyak untuk melaksanakan ritual pindah kerja yang selama ini diimpikannya. Dia lalu lari sambil tertawa, mengejek cerita yang dia buat tentang saudara perempuannya yang sakit dan ibunya yang sekarat, dan mengakui bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yen, dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelintas dunia, seseorang yang bepergian antar dunia dan bahwa dia hanya seorang yatim piatu biasa yang tidak memiliki saudara perempuan yang sakit seperti yang dia akui. Yen terus menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan energi spiritual, monster, dan setan, dan bertahan hidup sebagai yatim piatu di sini sangatlah sulit. Dunia ini dipenuhi dengan gua-gua yang dibentengi atau jurang yang dalam, dan sangat sulit baginya untuk tetap hidup sampai ia menemukan kemampuan uniknya. Ia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah generasi tubuh, yang memungkinkannya pulih sepenuhnya dari cedera serius apapun dalam hitungan menit dan bahkan meregenerasi organ yang hilang. Yelen memanfaatkan kemampuan ini untuk menjual organ tubuhnya berulang kali hingga ia menabung 100.000 yuan, jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan ritual pemindahan pekerjaan karena ia tahu itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dirinya sendiri di dunia yang berbahaya ini dan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, terutama karena hari ini adalah hari yang sangat penting. Ini hari ritual pindah tugas. Ketika ia tiba di tempat ritual, sejumlah murid terkejut melihat kehadirannya karena kemiskinannya, dan bertanya-tanya, bagaimana ia mampu membiayai semua biayanya. Yin menjawab kepada gurunya, Ibu Wang, dengan mengatakan bahwa dia harus mengambil pinjaman transfer pekerjaan, yang membuatnya terkejut. Beberapa siswa mulai mengasihaninya, berpikir bahwa jika ia berakhir dengan pekerjaan yang tidak berguna, ia akan bekerja sepanjang hidupnya hanya untuk melunasi utang itu. Tetapi Ibu Wong mendukung dan mendorongnya untuk masuk dan berpartisipasi dalam ritual itu dengan segenap kekuatannya. Para siswa berkumpul di depan patung besar yang memancarkan cahaya misterius dan energi kuat sementara pengawas ritual memanggil para siswa satu per satu. Sang pengawas tersenyum saat memanggil siswa berikutnya untuk maju. Namun, beberapa siswa mengungkapkan kekhawatiran tentang penerimaan pekerjaan jenis dukungan, takut akan masa depan mereka jika mereka tidak mendapatkan peran tempur yang baik. Seorang siswa bernama Gao Dao mendekati patung itu dan pengawas memerintahkannya untuk menyentuh patung itu dan bersantai. Para siswa kecewa saat Dao diberi pekerjaan pendukung peringkat A, yaitu peternak unggas dan mereka mengasihaninya. Pengawas meyakinkannya bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak berguna, yang ada hanya orang-orang yang tidak berguna. Kemudian seorang gadis cantik bernama Jonini dipanggil untuk berpartisipasi. Para siswa menjadi gembira dan bersorak gembira kepadanya, serta menggambarkannya sebagai sosok yang menakjubkan. Setelah Gao Dao menyelesaikan ritual pindah tugasnya, tibalah giliran Jonini. Dia berdiri dengan percaya diri di hadapan sutradara yang mendoakan keberuntungannya. Dia mengucapkan terima kasih dengan sopan. Nenek mengulurkan tangannya ke arah
patung yang bersinar itu, dan energinya mulai mengalir dengan anggun. Gelombang besar api oranye dan merah dengan cepat berputar di sekelilingnya, menandakan munculnya kekuatan yang dahsyat. Direktur itu sangat terkejut, berseru keheranan, bahwa Nini telah menjadi penyihir api pangkat SSS, mengungkapkan rasa bangga dan gembiranya bahwa Akademi Qing akhirnya dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi berkat hasil ini. Para siswa tercengang, tidak percaya bahwa Nini yang selama ini mereka anggap hanya seorang gadis cantik, telah menerima pangkat SSS yang legendaris. Beberapa di antara mereka merasa putus asa, menyadari bahwa dia kini telah jauh melampaui mereka. Elin menyaksikan dalam diam, merenungkan kekuatan seorang penyihir api pangkat SSS yang dapat menyaingi seluruh pasukan. Berpikir bahwa Nini sangat beruntung, sang direktur mengucapkan selamat kepada Nini atas prestasi luar biasa yang dicapainya dan berjanji akan menyiapkan rencana latihan khusus yang sesuai dengan status barunya. Setelah Nini, giliran Yen yang menjalani ritual pindah tugas. Saat ia melangkah maju di tengah teman-teman sekelasnya yang mengejek situasi keuangannya dan pinjaman yang diambilnya untuk membiayai ritual tersebut, ia tetap teguh dan percaya diri. Saat nenek melewatinya, Elin memutuskan dalam hati bahwa dia tidak akan menjadi sekadar karakter sampingan dalam ceritanya. Elin berdiri tegap di depan patung itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa momen yang telah lama ditunggu ini adalah kesempatannya untuk mengubah nasibnya. Dia meletakkan tangannya di atas patung yang bersinar itu, matanya yang penuh tekad mencerminkan kesadarannya bahwa seluruh masa depannya bergantung pada apa yang akan terjadi sekarang. Tiba-tiba, ledakan energi es yang dahsyat meletus, mengguncang seluruh tempat. Area itu meledak dengan kekuatan es luar biasa yang terpancar dari tubuhnya, membuat semua orang tercengang. Yin berdiri di tengah badai energi mengelilinginya dalam pertunjukan yang megah dan menakutkan. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah Yin, siswa malang yang harus mengambil pinjaman untuk ritual tersebut, juga telah menerima pangkat SSS. Direktur itu mendekat dengan kaget, melihat es mengelilingi Yin, dan bertanya dengan tidak percaya apa artinya ini. Direktur lalu mengumumkan bahwa Yin telah menerima kelas tempur peringkat SSS, tetapi itu adalah tipe yang sangat langka dan istimewa, penguasa kutukan terlarang, yang semakin mengejutkan semua orang. Direktur sendiri terkejut dengan klasifikasi berbahaya dan langka ini, dan mengungkapkan keterkejutannya yang besar bahwa Yin telah menjadi master kutukan terlarang peringkat SSS. Para siswa mulai mengejeknya dengan kasar, mengatakan bahwa ahli kutukan terlarang biasanya mati muda dan bahwa kelas tersebut menghabiskan kekuatan hidup pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan nenek merasa kecewa atas nasib Yelin, meyakininya sangat tragis. Pikiran Elin bertambah gelap saat mendengar teman-teman sekelasnya mengejeknya, menyebutnya sebagai pecundang yang ditakdirkan meninggal dini karena pekerjaan yang diterimanya. Dia tetap diam dan patah semangat. Dalam upaya untuk menyemangatinya, sang direktur mendekati dan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik menjalani hidup yang singkat tetapi bermakna daripada hidup yang panjang dan tanpa tujuan. Dalam upaya untuk membangkitkan semangatnya, Yin merasa bersyukur atas kata-kata sang direktur, dan mengatakan kepadanya bahwa ia juga ingin menjalani kehidupan yang cemerlang dan membawa kehormatan bagi akademi. Hal ini membuat senang sang sutradara yang menjanjikannya rencana latihan khusus bersama Jok Nini. Yelin tersenyum percaya diri, dalam hati mengejek ketidaktahuan teman-teman sekelasnya tentang kekuatannya yang sebenarnya, kemampuannya untuk beregenerasi dan menghindari kematian dini yang biasanya menimpa ahli kutukan lainnya. Upacara serah terima jabatan berakhir, dan para siswa mulai meninggalkan area tersebut, menuju asrama. Saat Yelin merasa lelah dan memutuskan untuk pulang untuk beristirahat, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Yin berbalik dengan terkejut ketika melihat yang memanggilnya adalah Jo Nini. Nini menghampirinya dan mengatakan ingin membentuk tim bersamanya, sambil berkata sinis, makin sering seorang ahli kutukan terlarang bertarung, makin cepat pula mereka mati, dan dia hanya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekelasnya terlalu cepat. Namun Yin dengan sopan menolak tawarannya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengatakan dia tidak tertarik bergabung dengan timnya. Nenek merasa kesal dengan tanggapannya dan menuduhnya terlalu keras kepala dan menuju kematian karenanya.
Tetapi Yelen tidak menjawab dan pergi meninggalkannya dalam kemarahan. Setelah Yelen meninggalkan teman sekelasnya yang marah, dia berjalan sendirian, bertanya-tanya tentang keanehan seputar hari ini. Namun tak lama kemudian ia mendapati dirinya berhadapan dengan sekelompok siswa yang menghentikannya dengan nada mengejek, mencemooh gelar barunya sebagai ahli kutukan pangkat SSS. Yin kesal dan meminta mereka minggir karena dia hanya ingin pulang. Para siswa tidak meninggalkannya sendirian. Sebaliknya, mereka terus mengganggunya, mengejek rumahnya yang kecil dan menawarinya pekerjaan rendahan di GC Corporation dengan syarat dia harus tunduk kepada mereka. Mereka terus mengejeknya, dengan mengatakan bahwa begitu dia mendapat uang dengan bekerja untuk mereka, dia bisa membeli dupa untuk keluarga panti asuhannya yang sudah meninggal, yang membuatnya makin marah. Kemarahan Yen memuncak saat mereka mengejek keluarga yang membesarkannya di panti asuhan, dan kenangan pahit yang menyakitkan mulai muncul dalam dirinya. Matanya membelalak karena marah yang tajam dan intens dan aura yang mengerikan mengelilinginya saat para siswa berdiri. Dalam keadaan terkejut, Elin mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap melepaskan kekuatannya kepada para siswa yang tidak mempercayai apa yang mereka lihat dan menyebutnya kegilaan dan percobaan bunuh diri. Elin berteriak dengan marah dan menyerang mereka dengan kekuatan, menuntut agar mereka tidak pernah menyebut-nyebut keluarganya yang sudah meninggal lagi. Mantra kutukannya menghantam area tersebut dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga memaksa para siswa untuk mundur. Mereka jatuh ke tanah karena terkejut dan takut, dengan marah bertanya-tanya apakah Yen benar-benar sudah gila karena menggunakan kutukan terlarang yang berbahaya terhadap mereka. Ellen dengan tenang menantang mereka untuk menyerangnya jika mereka bisa. Namun para siswa yang ketakutan memilih untuk lari sambil berteriak bahwa dia benar-benar gila dan ingin mati. Yen merasa kecewa melihat betapa lemahnya lawan-lawannya, melarikan diri setelah hanya satu serangan, dan menyebut mereka pengecut. Tetap saja, dia mulai merasakan sakit parah di ususnya akibat menggunakan mantra itu dan menyadari bahwa tubuhnya sudah menderita. Malam itu, Juk Nini berdiri memandanginya dari atas atap sebuah gedung, teringat pada Yen dan menjulukinya sebagai orang bodoh yang telah menyia-nyiakan hidupnya hanya karena konfrontasi sepele seperti itu, menegaskan bahwa Yen tidak pantas berada di sampingnya. Sementara itu, kota itu sunyi dalam malam, ketenangan memenuhi udara. Yin akhirnya mencapai rumah kecilnya dan duduk untuk beristirahat setelah hari yang panjang dan melelahkan. Sambil meletakkan tasnya, dia mulai membaca tentang mantra kutukan dan efeknya, sambil bertanya dengan khawatir apakah mengorbankan organ vital seperti jantung untuk memanggil sambaran petir terkuat akan membunuhnya seketika. Dia segera mulai menderita efek samping yang parah akibat penggunaan kekuatannya, merasa pusing dan sangat lelah. Kesadarannya mulai memudar saat kelelahan menguasainya, dan ia mulai merasa mengantuk. Di tempat lain, salah satu siswa yang diserang Yin berteriak di kantor ayahnya, menuntut balas dan agar seseorang dikirim untuk membunuh Yin. Namun sang ayah tetap tenang, dan menjelaskan kepada putranya bahwa membunuh seorang ahli kutukan peringkat SSS adalah risiko yang terlalu besar bagi keluarga mereka, terutama karena Yin memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kemudian sang ayah menasihati putranya untuk menggunakan kekayaan keluarga dan mengeksploitasi kelemahan Yin, kemiskinannya. Keesokan harinya, para siswa kembali lagi ke Akademi King. Yin memasuki akademi sambil merasa mengantuk di tengah tatapan penasaran siswa lain yang berbisik tentang kekuatannya dan bagaimana dia menangani Giling Yu kemarin. Yin terkejut ketika Giling Yu sendiri mendekatinya, tersenyum, memegang sarapan, dan menawarkannya dengan hangat. Awalnya, Yelin curiga dia mencoba meracuninya agar kalah dalam pertarungan kemarin. Namun Lingu dengan tulus meyakinkannya bahwa dia berterima kasih. Yin telah membangunkannya dan membuatnya menyadari betapa kosong dan tak berartinya hidupnya. Yelin tetap berjalan sedangkan Lingu ngotot mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengatakan bahwa sambaran Yelin bagai petir yang membangunkannya dari pingsannya. Akhirnya, Lingu tiba-tiba berlutut di hadapan Yelin dan dengan tulus meminta untuk menjadi adiknya. Setelah Yilin terkejut dengan permintaan Ling Yu untuk menjadi kakak laki-lakinya, dia mengejeknya, mengatakan pemogokan yang dia berikan kemarin pasti menabrak kepalanya terlalu keras.
Tetapi Ling Yu dengan sungguh-sungguh dan tulus bersikeras bahwa setelah pukulan itu, dia merenungkan dirinya sendiri secara mendalam dan sekarang dengan tulus ingin menjadi orang yang lebih baik. Dia melihat Yin sebagai panutan yang hebat. Yin memanfaatkan momen itu dan bercanda memintanya untuk membayar biaya kuliah jika dia ingin menjadi saudaranya. Ling Yu langsung setuju dan meminta nomor rekeningnya. Ketika Yelin memberikan nomor dan meminta uang kuliah semester pertama sebesar 2 juta yuan, Ling Yu terkejut namun tidak keberatan dan setuju. Meskipun sedikit bingung, semua orang menuju ke tempat pengujian di stadion. Tempat pengawas mengumumkan bahwa gerbang alam rahasia pemula telah dibuka dan mendesak semua orang untuk bersiap masuk. Gerbang itu muncul secara misterius dan mengesankan, berputar dengan kuat dan memancarkan cahaya biru misterius. Para siswa berbaris dengan penuh semangat, meneriakkan sorak-sorai kemenangan dengan antusias sebelum memasuki gerbang, dan Yelin berdiri di antara mereka di samping Join. Di lain pihak, guru-guru dari berbagai jurusan turut memperhatikan para siswa, melihat kehadiran dua siswa peringkat SSS, Yelin dan Nini, yang mana membuat sebagian orang terkesan dan sebagian yang lain merasa cemburu. Kepala sekolah mencoba memprovokasi yang lain, mengejek ketenangan mereka yang tenang. Mereka menjawab bahwa mereka lebih menyukai tindakan daripada bicara dan meninggalkan area tersebut. Para siswa mulai memasuki alam rahasia, terbang cepat di udara menuju gerbang. Dalam perjalanan, Nini mengulangi permintaannya agar Yelene bekerja sama dengannya, tetapi dia dengan tenang menolaknya lagi. Nini merasa kesal dengan penolakan Yelin dan menyebutnya sombong, menyatakan tidak akan menghentikannya jika dia bersikeras mati muda. Yelin bergegas menuju gerbang dengan kekuatan penuh. Bersemangat untuk memulai petualangan. Begitu dia memasuki alam rahasia, dia turun dari langit ke dalam hutan lebat dengan kecepatan kilat. Ketika dia mendarat, dia menyadari dia sendirian dan bertanya-tanya apakah teleportasi itu acak. Tiba-tiba seekor harimau buas muncul di hadapannya sambil mengaum dengan ganas. Namun Yin mengejeknya dan memanggilnya anak kucing kecil. Dia memutuskan untuk menggunakan mantra terlarang barunya. Melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya, ia mengucapkan mantra penghancur yang langsung mengalahkan binatang buas itu, memberinya 10 poin pengalaman. Yelin terkejut melihat betapa sedikitnya poin pengalaman yang diperolehnya, terutama mengingat kerusakan yang ditimbulkan mantra kuat itu pada tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia perlu membunuh sedikitnya 100 monster hanya untuk naik level 1 kali. Check this out. Ling Yu, jobmu, Swordmaster of the Shaadows level A. Kalau kau melihat ada item atau gulungan skill yang cocok denganmu, ajukan tawaran. Itu akan menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Ling Yu menjawab, oke, bos. Pemandu acara pun melanjutkan sesi lelangnya. Ia pun memberitahukan item selanjutnya, Emperor Dragon Rui Ring. Cincin ini meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, dan dilengkapi dengan skill pasif yang dikenal sebagai Dragon Possession. Harga awal 2 juta, dan setiap kenaikan tawaran minimal 100.000. Dan ia pun mempersilahkan ajukan tawaran. Orang-orang pun berbondong-bondong menawarkan harga terbaiknya, ada yang 2,5 juta, 3 juta, dan 3,1 juta. Yelin yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia pun berkata ke Ling Yu, cincin yang meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, item ini akan sangat berguna bagi kita. Ling Yu, ajukan tawaran. Ling Yu pun mendekati ayahnya dan berkata, ayah, ajukan tawaran untuk cincin ini. Ayahnya pun mengerti dan ia memberikan tawaran sebesar 8 juta. Namun, ia pun berpikir, menghabiskan 8 juta agar anakku bisa masuk ke akademi ternama, itu sepadan. Lagi pula, umur seorang Forbidden Curse Master sangat pendek. Setelah beberapa tahun setelah Yelin mati, equipmentnya akan kembali ke keluarga Ji juga. Namun dari arah belakang, seseorang dan 2 anak buahnya menaikkan harga menjadi 10 juta. Orang itu menyapa ayah Ling Yu di sisi Yelin, sepertinya ia kenal dengan orang itu, adalah Ken Sen. Ia memalingkan wajahnya dan berpikir, Ci, aku tidak boleh membiarkannya menemukanku. Ayah Ling Yu kasal karena grup Ji-nya tidak pernah menyinggungnya. Bisa kau jelaskan apa maksudmu dengan ini? Ken Sen dengan kesal menunjuk, jelaskan. Kau membunuh anak buahku, dan kau ingin aku menjelaskannya. Namun, ayah Ling Yu dengan santai menjawab, Ken Sen, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan.
Tapi kalau kau cari masalah, Grup Ji tidak akan tinggal diam. Sambil menawar seharga 12 juta. Baiklah, Tuan Ji, aku terima tantanganmu, ayo kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir, ucap Kensen dan Kensen pun berjalan pergi dan berkata kepada bawahannya, apa kau sudah memverifikasinya? Apa mobil yang terlihat di dekat gudang itu benar-benar milik Grup Ji? Bawahannya pun menjawab, sudah, mobil itu kembali ke villa keluarga Ji malam itu. Dengan raut kesal ia mengatakan, baiklah, Grup Ji, jangan salahkan aku kalau aku membantai seluruh keluargamu. Di sisi lain, Yelin mendapatkan apa yang ia mau. Yelin pun berterima kasih ke ayah Ling Yu. Ling Yu yang di sisi Yelin bertanya, ayah, siapa pria tadi? Ayahnya pun menjawab, Kensen, Raja Dunia Bawah. Dia sudah lama ingin cuci tangan dan mau jadi pengusaha. Tapi sekarang dia mencoba ikut campur urusan Grup Ji. Jika kalian tidak mengerti cuci tangan yang dimaksud, cuci tangan di sini mau ninggalin bisnis gelapnya dan mau jadi pengusaha gitu. Jika kalian sudah mengerti, langsung saja ke cerita. Yelin memperingati ayah Ling Yu, paman, bagaimanapun juga, Grup Ji organisasi besar yang menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Akan lebih baik kalau kita lebih berhati-hati. Ayah Ling Yu membenarkan perkataan Yelin. Beberapa saat kemudian, Yelin mencoba cincinnya. Kita pun diperlihatkan status dari cincinnya, Emperor Dragon Rui Ring Atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 30, dapat ditingkatkan, Dragon Possession pemakai cincin diberkati energi naga, dan look meningkat sebesar 10. Di dalam hati Yelin berkata, cincin ini tidak hanya meningkatkan atribut spiritual, tapi ini juga meningkatkan look. Yelin pun berkata kepada ayah Ling Yu, jangan khawatir, paman, meskipun aku harus menggendong Ling Yu, aku akan memastikan dia masuk ke akademi ternama. Ayah Ling pun menjawab, haha, kita ini keluarga, kau tidak usah sungkan begitu. Kau dan Ling Yu sudah dekat seperti saudara. Katakan saja pada paman kalau kau butuh equipment lain. Beberapa saat kemudian, terlihat Ling Yu kelelahan dan ia berterima kasih karena ayahnya bersedia mengeluarkan banyak uang untuk equipment, dan Ling Yu menyuruh Yelin mengambil equipment yang ia sukai. Kita pun diperlihatkan apa saja yang dibeli oleh Yelin. Azure Thunder Ring Atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 15 dapat ditingkatkan. Thunder Enhancement, Lightning Abilities pemakai meningkat sebesar 20. Item kedua, Molten Moon Necklace Atribut, kekuatan spiritual plus 200, dapat ditingkatkan. Dual Ying yang Bracelet Atribut, meningkatkan atribut spiritual sebesar 40, dapat ditingkatkan. Ying yang Twin, saat memakai gelang Ying dan yang secara bersamaan, Healing Factor meningkat. Yelin yang melihat ke arah kelangan berkata, item ini lumayan juga, sebuah cincin yang meningkatkan damage petir, sebuah kalung yang meningkatkan kekuatan spiritual, dan juga sepasang gelang yang meningkatkan Healing Factor. Aku mau semua ini. Namun, ia berpikir, terutama gelang ini, meskipun rahasia tentang tubuhku diketahui orang lain, ada tem yang bisa aku gunakan untuk memberikan penjelasan. Yelin pun melihat pedang yang ia beli. Pedang ini sangat kuat. Dengan pedang ini, aku akan bisa menggunakan Forbidden Curse level 10-ku, Starfall Fracture. Atribut, plus 300 kekuatan, dapat ditingkatkan, Starlight, di bawah cahaya bintang, bonus kekuatan Starreal Fracture dapat terus meningkat hingga maksimal 100. Yelin mengetes pedangnya menggunakan skill Forbidden Curse Lifespan Sword Technique. Forbidden Curse Master akan mengorbankan 1 tahun sisa hidupnya setiap kali memberikan damage dengan pedangnya, damage pedang akan berlipat ganda, dan ini dapat di-stack hingga maksimal 99 stack. Dan ia pun mengatakan, Ling Yu, dengan senjata ini, kita tidak akan terkalahkan dalam ujian mendatang. Xin pun berpindah ke Nini yang sedang mandi dan ia pun berkata, aku benar-benar tidak mengerti apa yang keluarga Ji lihat dari pecundang itu. Hari ini Grup Ji menghabiskan lebih dari 100 juta hanya untuk equipment. Mereka benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk seseorang seperti Yelin. Pasti ada rencana rahasia di balik ini. Dan tiba-tiba seorang pelayan menghampiri Nini dan berkata, Nona Liu sudah tiba. Dia juga membawa seseorang bersamanya, yang mengaku memiliki informasi tentang orang yang Anda cari. Nini pun menjawab, oh, apa Yan Wei ada di sini? Dan informasi seseorang yang sedang kucari. Mungkinkah ada informasi tentang Ling Ye?
Suruh mereka menungguku di ruang tamu, aku akan segera ke sana. Beberapa saat kemudian Nini yang sedang menuruni tangga berkata Yan Wei, apa ada informasi tentang Ling Ye? Yan Wei pun memperkenalkan orang yang ada di sampingnya. Nini ini Inspektur Huang, dia memiliki informasi tentang Ling Ye. Inspektur itu pun berkata, salam Nona Zuge, saya memang memiliki informasi mengenai orang yang Anda cari. Sayangnya, ini bukan kabar baik. Nini yang bingung mengatakan, oh, apa maksudmu dengan itu? Namun, inspektur itu menjelaskannya, sebuah pertanian di Qingcheng telah terbakar habis, banyak yang tewas dalam kebakaran itu. Kami menemukan sisa-sisa api di lokasi kejadian, kemudian melacaknya dan itu mengarah ke Ling Ye yang Anda cari. Biro investigasi ingin Anda bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan ini. Nini yang tidak percaya berkata, Ling Ye, seorang pembunuh, mustahil. Kalau dia benar-benar seorang pembunuh, dia tidak akan menyelamatkanku waktu itu. Yan Wei pun menenangkan, namun inspektur memastikan ke Nini, Nona Zuge, Ling Ye yang Anda sebutkan dapat menggunakan Hellfire untuk membunuh musuh level 8 dengan satu serangan. Namun, selama penyelidikan kami tidak dapat menemukan informasi lain tentangnya. Namun, ada orang lain, dan kami ingin tahu apa Anda mengenalnya. Nini yang masih kesal bertanya, siapa orang itu? Inspektur pun menjawab, Ye Lin. Menurut hasil penyelidikan kami, ada kemungkinan besar bahwa Ling Ye yang Anda cari sebenarnya adalah Ye Lin. Nini tercengang dan bingung berkata, Inspektur Huang, kau pasti bercanda, Ye Lin hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Orang itu lari meninggalkanku, mustahil itu Ling Ye, dan dia tidak mungkin bisa menggunakan Hellfire. Dengan raut wajah yang meremehkan berkata apa Anda yakin, sambil menggunakan skill deteksi kebohongan. Nini pun menjawab, tentu saja. Hanya aku satu-satunya yang pernah melihat Ling Ye secara langsung. Tidak mungkin dia si pecundang Ye Lin itu. Inspektur itu berkata dalam hati, tidak ada yang bisa berbohong di depan ahli poligraf sepertiku. Sepertinya pembunuhnya memang bukan Ye Lin. Lalu ia pun berkata, terima kasih atas kerjasama Anda, Nona Zuge. Mungkin, saya tidak akan mengganggu Anda lebih lanjut. Jika Anda memiliki informasi apapun, tolong hubungi saya sesegera mungkin. Xin berganti ke Ling Yu yang membawa Ye Lin ke suatu tempat. Ye Lin yang bingung berkata, Ling Yu, kita harus cepat dan menguji equipmentnya. Kau mau membawaku kemana? Ling Yu menjawab, bos, ini tempat yang kumaksud, tempat di mana kau bisa menguji equipmentmu. Diperlihatkan suatu tempat, berdiri wanita yang menyambut kedatangan mereka berdua, selamat malam, apa kalian ingin melakukan latihan praktik malam ini? Ling Yu menjawab, benar, bosku ingin menguji equipmentnya. Wanita itu pun bertanya, baiklah, bisakah kau memberitahuku levelmu? Ye Lin menjawab, level 16. Wanita itu pun segera menyiapkan ruangan latihan level 20 ke bawah dengan harga 100.000 per jam, namun Ye Lin menjawab, tidak, aku ingin ruang latihan untuk level 40 ke bawah. Wanita itu segera menyiapkannya dan kita diperlihatkan ruangan yang terisi penuh boneka latihan yang mempunyai level 40. Ye Lin mencabut pedang dan berkata, di sini tidak ada kamera, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pertama-tama, ayo kita coba kekuatan dari Lives Pan Sword Technique. Ia pun melompat ke tengah-tengah dan menggunakan skill Forbidden Curse Burning Reincarnation, dengan satu serangan boneka latihan terpotong menjadi beberapa bagian. Tidak sampai situ, Ye Lin menggunakan skillnya lagi, Forbidden Curse Lives Pan Sword Technique yang mengakibatkan lonjakan kekuatan yang cukup besar. Ayo coba yang lainnya juga, ucap Ye Lin. Xin berpindah ke Ling Yu sedang ngobrol dengan penjaga, sebentar lagi akan ada ujian, jadi, saat bos berlatih, dia sedikit gila-gilaan. Penjaga itu menjawab, yah, kalau dia berlatih sangat keras, dia pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Beberapa saat kemudian, Ye Lin keluar dan berkata, yah, aku agak capek, jadi aku perlu kembali dan beristirahat. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu mengganti barang-barang yang aku rusak di dalam ruang latihan, kan? Penjaga itu heran, kau pasti bercanda, kalau kau yang level 16 bisa menghancurkan apa saja yang ada di ruang latihan level 40, itu berarti kualitasnya tidak sesuai standar, bagaimana kami bisa memintamu untuk ganti rugi? Lalu Ye Lin mengajak Ling Yu pergi dan penjaga itu ingin memasuki ruang. Setelah ia memasuki,
Ia kaget karena semua bonekanya telah hancur dengan seseorang level 16. Sin berpindah ke kediaman keluarga Ji yang terdapat dua penjaga dan salah satu terkena serangan kecil yang mengakibatkan tubuhnya lemas. Temannya heran dan berkata, "Hai, ada apa denganmu?" Dan dari belakangnya terlihat tangan yang ingin menyerangnya. Suara teriakannya menggema yang mengakibatkan ayah dari Ling Yu heran dan bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan mendatanginya dan berkata, "Tuan, cepat lari." Dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah berbicara, tiba-tiba pedang menembusnya. Yang menusuk itu adalah Ken Sen. "Tuan Ji, kita bertemu lagi." Ayah dari Ling Yu menyiapkan pistolnya, namun Ken Sen tidak tinggal diam, dia melesat maju dan menebas tangan ayah Ling Yu. Setelah itu, Ken Sen menginjak kepala ayah Ling Yu dan berkata, "Dasar bodoh. Kau mau menggunakan pistol melawan seorang job changer." Dan anak buahnya mendatangi Ken Sen dan berkata, "Bos, aku tidak menemukan mereka." Dengan kesal Ken Sen menjawab, "Kau membiarkan dua bajingan itu kabur. Dasar sampah. Bawa dia, aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama." Sin berganti saat Yelin dan Ling Yu baru pulang. Ling Yu yang heran berkata, "Hah, kenapa lampunya mati? Apa ada pemadaman listrik?" Namun, Yelin menyadari sesuatu dan ia berlari karena ia mencium bau darah dan ia menyalakan lampu. Setelah lampunya menyala, mayat berkeletakan. Ling Yu heran dan bingung dengan situasinya. "Tidak, kita pasti salah masuk tempat. Ini bukan rumahku." Yelin yang melihat situasinya menyuruh hati-hati, namun Ling Yu mengkhawatirkan ayahnya dan Paman Fu, sedangkan Yelin mendekati meja dan ia menemukan kertas dan menyuruh Ling Yu mendekatinya. Ling Yu pun mendekati Yelin. "Kita diperlihatkan sisi suratnya, kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, bawa Yelin ke pasar gelap bawah tanah King Cheng. Setiap 6 jam, aku akan memotong satu anggota tubuh ayahmu." Ling Yu kesal karena suratnya ditulis oleh Ken Sen, ia pasti akan membunuhnya, namun Yelin menenangkan Ling Yu, "Ini semua terjadi karena aku. Kau harus mencari tempat untuk bersembunyi, aku akan pergi menyelamatkan paman." Ling Yu menjawab, "Tidak. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri dan menyelamatkan ayah." Namun, seketika Yelin menotok Ling Yu mengakibatkan ia pingsan. Yelin sambil memegangi Ling Yu berkata, "Percayalah padaku, aku akan membawa paman kembali dengan selamat." Dan ia menaruh Ling Yu di sofa, lalu ia bergegas untuk berangkat. "Ken Sen, akan kutunjukkan padamu betapa mengerikannya seorang Forbidden Curse Master yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri." Sin berpindah ke pasar gelap bawah tanah King Cheng yang terdapat dua orang yang menjaga dan Yelin pun sampai ia melihat situasi, namun seseorang menyadarinya. Yelin pun kaget karena mereka menemukannya secepat itu dan orang yang menemukannya berkata, "Adik, zaman sekarang kau masih pakai pakaian seperti ninja begitu?" Yelin yang terpojokkan berpikir, kamera Night Vision inframerah. Pasar gelap punya teknologi secanggih ini. Pria itu menyuruh Yelin untuk bergegas karena bosnya sudah lama menunggu. Check this out. Sampai ia melihat situasi, namun seseorang menyadarinya. Yelin pun kaget karena mereka menemukannya secepat itu dan orang yang menemukannya berkata, "Adik, zaman sekarang kau masih pakai pakaian seperti ninja begitu?" Yelin yang terpojokkan berpikir, kamera Night Vision inframerah. Pasar gelap punya teknologi secanggih ini. Pria itu menyuruh Yelin untuk bergegas karena bosnya sudah lama menunggu. Lalu, Yelin didekati oleh penjaga. Yelin berpikir kali ini jauh lebih gampang untuk langsung menerobos. Lalu, Yelin menggunakan Forbidden Curse Burning Reincarnation. Yelin, setelah menggunakan skillnya, ia berpikir karena ginjal kanan baru saja tumbuh kembali, jadi ia mengorbankan ginjal yang kiri. Penjaga itu mengingat perkataan bosnya soal Yelin yang merepotkan dan seseorang menyuruh menembak ke arah Yelin. Yelin yang mendapatkan rentetan tembakan berhasil menghindarinya. Setelah itu, Yelin menggunakan kekuatannya untuk menyerang yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar yang menewaskan dua penjaga dengan cepat. Yelin memegangi kepala dari dua penjaga yang tersisa sambil menggunakan instantaneous dance dan ia berpikiran karena sekarang setelah keadaan jadi begini, siapapun yang melihatnya malam ini tidak ada yang boleh pergi hidup-hidup, kalau tidak, rahasianya akan terbongkar. Lalu, ia dengan cepatnya berlari dan melanjutkan perjalanannya menuju Ken Sen dan tiba-tiba seseorang melesatkan serangan Wind Magic dan Wind Blade. Yelin dengan gampangnya menghindari serang mendadak.
Yelin heran karena seorang job changer tipe angin di atas level 30. Lalu, seorang yang membawa pedang berkode 7 mengejeknya, "Bajingan kecil, kau berani datang ke sini sendirian. Apa kau tidak takut mati?" Temannya yang membawa tombak berkode 5 mengingatkan tujuan dari bos, cuma menangkapnya hidup-hidup dan yang bawa pedang menenangkan karena dia tidak akan membunuhnya. Yelin menanggapinya, "Sayangnya kalian kurang beruntung, karena aku membawa pedangku." Lalu, ia menantang kedua orang itu dan ia juga ingin melihat seberapa kuat dua orang itu. Lalu, nomor 5 tersulut emosi karena Yelin terlalu sombong. Lalu, ia melesatkan serangannya menggunakan Wind Magic Dragon Spear. Saat serangannya ingin mengenai Yelin, Yelin menghindarinya, lalu ia menebas nomor 5 dan menghitung tebasannya, di saat yang sama nomor 7 mengujinya. Karena cukup cepat dan ia menyerang dari titik buta Yelin, namun Yelin dengan cepat menghindarinya, lalu menebasnya kedua kali. Saat terkena serangan dari Yelin, dua orang itu tertawa dan memuji Yelin, karena kecepatannya sangatlah luar biasa, tapi tebasan Yelin cuma menggoresnya saja. Yelin melesat maju dan menjelaskan karena Yelin belum menggunakan skill berpedangnya. Lalu ia menyerang ke nomor 5, dan nomor 5 menangkis serangan dari Yelin, lalu ia menyerang kedua orang itu, dan Yelin menyerang berturut-turut yang mengakibatkan pedang nomor 7 patah dan terlempar. Saat nomor 7 terpental, nomor 5 khawatir karena nomor 7 terkena serangan secara beruntun, namun Yelin berpikir karena demagenya mulai terasa di tebasan ke-8. Beberapa saat kemudian terlihat nomor 5 sedang terpojokkan oleh Yelin, dan nomor 5 bertanya-tanya teknik apa yang digunakan Yelin. Yelin yang mendengar itu, ia tidak menggubris pertanyaan nomor 5, lalu ia menyerang nomor 5, dan nomor 7 yang melihat kejadian itu berteriak ke Yelin karena ia iblis, bukanlah manusia. Seketika kobaran api menyelimuti tubuh nomor 7, dan itu ulah dari Yelin yang tidak terima karena ia disebut iblis, seharusnya yang iblis itu adalah Kensen, dan ia melanjutkan perjalanannya, dan ia berjanji malam ini tidak ada seorang pun yang bisa pergi dengan keadaan hidup-hidup. Scene berpindah saat Yelin yang sedang meledakkan sebuah pintu baja, dan ia membakar penjaga yang menjaga pintu. Salah satu penjaga berkomentar, "Dia tidak bisa dibunuh, tidak peduli seberapa keras mereka mencobanya, mereka tidak bisa membunuhnya." Dan 2 dari 3 orang yang Yelin bakar ia tebas dan menyisakan satu yang lari terbirit-birit, lalu ia kesal karena orang itu lari dan ia harus menghitungnya kembali. Di saat yang sama Yelin kaget karena melihat seseorang yang tinggi besar yang bernama Zai Xiuqi, fighter nomor 1 pasar gelap level 42, dan ia sudah lama tidak melihat orang yang berani datang ke markas Kensen untuk membuat onar. Lalu Zai Xiuqi bertanya, rahasia apa yang Yelin miliki karena ia belum tumbang dengan luka yang cukup serius. Yelin pun berpikir karena kapaknya itu sepertinya beratnya ratusan kilogram, dan Yelin menyuruh Zai Xiuqi untuk letakkan kapaknya baru ia memberitahu rahasianya. Zai Xiuqi melesat dan ia akan membunuh Yelin dan mempelajarinya. Skill Yelin pelan-pelan dan terlihat seberapa kuat serangan dari Zai Xiuqi yang mengakibatkan ledakan-ledakan kecil. Yelin yang mendapatkan serangan kejutan, ia berhasil menghindarnya dengan menggunakan skill Forbidden Curse Burning Reincarnation dan Instantaneous Dance. Sementara itu, Zai Xiuqi menyadari bahwa Yelin seorang Forbidden Curse Master. Dan Zai Xiuqi bertanya, berapa lama Yelin bisa bertahan dengan membakar hidupnya sebagai ganti kekuatan tempurnya. Lalu tanpa aba-aba, ia menyerang Yelin beberapa kali. Walaupun Yelin diserang bertubi-tubi, ia berhasil menangkis serangan dari Zai Xiuqi. Pada akhirnya, Yelin kehilangan pedangnya, lalu ia berpikir, karena sudah diduga, seorang job changer level 42 memang lawan yang susah. Namun, Zai Xiuqi melesatkan serangannya dan ia mengejek Yelin karena Forbidden Curse Master memakai pedang. Karena skill dari Yelin begitu payah, Yelin yang melihat serangan Zai Xiuqi menadari bahwa serangan tersebut sangatlah berbahaya, dan Yelin belum sempat menghindarinya, ia terkena serangan Zai Xiuqi karena serangannya begitu cepat. Setelah menerima serangan Yelin terpental dan menabrak dinding. Zai Xiuqi mendekati Yelin yang terkapar dan ia mengejek Yelin karena tumbang dengan satu serangan. Serangan itu barulah awalan. Yelin menjawab dengan muka yang berdarah, memang tidak mudah melawan ahli pertarung dengan jarak dekat dan skill pedangnya memanglah kurang, dan ia memulihkan diri. Baiklah, kau yang memaksanya. Lalu ia mengorbankan hati, ginjal, paru-paru kiri, lambung, kantong empedu, kantong kemih,
duodenum, pankreas, limpa, usus besar, dan seketika dari arah luar terjadi fenomena menyeramkan karena terdapat banyaknya guntur yang menggelegar, dan fenomena itu adalah skill dari Yelin, yaitu Forbidden Curse World Ending Fury. Lalu serangannya itu menghancurkan tembok dari gedung di mana Yelin dan Zai Xiuqi berada, dan serangan Yelin menghantam Zai Xiuqi yang mengakibatkan setengah badan dari Zai Xiuqi menghilang. Yelin yang terlatih tati menadari bahwa skill pedangnya memanglah kurang, tapi petirnya sangatlah kuat karena Zai Xiuqi tidak tahu apa-apa soal Yelin, dan ia melanjutkan perjalanannya. Ia bergumam karena terlalu banyak mengorbankan organnya sekaligus dan ia merasa sedikit pusing. Xin berpindah ke Kensen yang bersama wanita-wanita tersebut mendengar suara keributan di bawah, lalu Kensen menenangkan bahwa terdapat Zai Xiuqi di sana, lalu ia menawarkan sesuatu yang lezat, namun wanita tersebut cuma tertawa kecil, namun seketika pintu dari kamar, Kensen hancur oleh Yelin karena ia mencari Paman Ji. Lalu, Kensen mendekati Yelin dan ia bertanya soal Zai Xiuqi. Yelin melesat ke arah Kensen dan ia mengatakan bahwa Zai Xiuqi sudah tiada. Namun, Kensen menyombongkan karena ia diburu banyak orang yang ingin membunuhnya, lalu Yelin tertangkap. Lalu, Kensen menggunakan skillnya, Heavy Power Breaking Grasp, dan ia mengingatkan bahwa di kehidupan selanjutnya jangan macam-macam dengan orang yang memegang wilayah. Lalu, Kensen melemparkan Yelin ke lantai dan Yelin banyak membuang waktunya. Namun, setelah berkata seperti itu, Kensen kaget karena Yelin bangkit dengan luka yang beregenerasi. Lalu, Kensen keringat dingin melihat Yelin yang bangkit dari kematian. Lalu, Yelin mengorbankan mata kirinya dan menggunakan Forbidden Curse Eternal Freezing Gaze, dan seketika kaki dari Kensen beku dan tidak bisa bergerak. Lalu, Yelin mendekati Kensen, ia bertanya di mana Paman Ji, namun Kensen tidak ingin memberitahukan lokasi Paman Ji. Lalu, Yelin mengancamnya menggunakan api. Yelin pun membakar lengan dari Kensen. Lalu, wanita tersebut membawa Paman Ji dan ia mengancam menghentikan siksaannya. Yelin menengok, lalu ia bertanya apakah wanita itu ingin menjadi pahlawan. Namun, Yelin mendekati wanita itu, wanita berbalik arah menodongkan senjatanya. Yelin menjawab, bukankah kau ingin menukarkan sandera? Tiba-tiba wanita itu menembak ke arah Yelin, Yelin pun ambruk. Lalu, wanita itu mendekati Kensen, dan Kensen yang sudah melihat kekuatannya menyuruh wanita itu untuk pergi. Saat wanita itu terdiam, sedangkan Yelin bangkit dan mendekati Paman Ji. Yelin dengan raut wajah yang kelelahan, ia mengeluarkan skill yang membuat tangan dari wanita itu menjadi beku. Di saat yang sama, Kensen meminta Yelin untuk membunuhnya dan jangan membunuh wanita itu karena dia tidak terlibat dalam kasus penerangan. Tiba-tiba kepala dari Kensen terputus saat ia berbicara. Check this out. Tak lama kemudian, sekelompok besar monster menyerangnya sekaligus, dan dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk memperoleh banyak pengalaman. Dia melompat, mundur dengan cepat, siap menyerang, mengharapkan tambahan pengalaman. Besar dari kelompok ini, Elin menghadapi sekelompok besar monster yang menyerbu, mengambil posisi bertarung dan bersiap melepaskan mantra. Terlarangnya lagi. Dia dengan jelas mengumumkan bahwa dia akan menggunakan kutukan kehancuran yang baru dipelajarinya. Dengan fokus yang kuat, dia lalu menghantam area itu dengan kekuatan dahsyat menggunakan kutukan terlarang, ledakan kehancuran, menyebabkan kehancuran besar yang menyapu bersih semua monster di sekitarnya. Yelin merasa kagum dengan kekuatan mantra barunya, yang dapat dengan mudah menghancurkan monster, dan berkomentar bahwa mantra itu cukup kuat untuk membunuh monster tingkat tinggi sekalipun. Dia terus bertarung dengan penuh semangat, mengalahkan lebih banyak monster dengan keterampilan hebat dan gerakan cepat kilat. Setelah beberapa saat, Elin menyadari bahwa penggunaan mantra sekuat itu memiliki konsekuensi serius. Mantra itu menyebabkan tubuhnya menua dengan cepat, dan dia memutuskan tidak dapat menggunakan mantra itu lebih dari 1 menit jika dia ingin menghindari memperlihatkan kemampuan regenerasinya kepada orang lain. Meskipun mengalami tekanan fisik yang berat, Yelin dengan berani memilih untuk terus
Berjuang, mengabaikan bahaya terhadap hidupnya, berteriak dengan tekad bahwa ia siap berkorban lebih jauh demi kekuasaan. Ia menyerbu maju, meneruskan pertempuran dengan keberanian besar, bahkan saat bahaya mengintai dari segala sisi, meneriakkan kesediaannya untuk mengorbankan segalanya. Elin melanjutkan pertempurannya menggunakan mantra terlarang yang sangat kuat yang disebut api apokaliptik. Lingkaran-lingkaran bercahaya dengan simbol-simbol energi yang kuat muncul di sekelilingnya saat dia bersiap melepaskan serangan terkuatnya. Mantra itu kemudian meledak dengan kekuatan yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan menciptakan pemandangan mengerikan dari nyala api biru yang berkobar. Berkat mantra ini, Yelen berhasil memusnahkan sekelompok besar monster dan mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman. Ia mengalahkan makhluk-makhluk dari berbagai tingkatan, seperti serigala abu-abu tingkat 3, lebah pembunuh tingkat 2, ular berkepala 2 tingkat 5, kalajengking berlapis, baja tingkat 6, dan binatang centaur tingkat 6. Karena hasil yang luar biasa ini, Yelene segera mencapai level 3 dan menjadi lebih kuat. Dia juga mempelajari mantra terlarang baru yang disebut api neraka membakar langit, yang membuatnya sangat bangga dan bahagia. Di dekatnya, Join melihat pemandangan mengerikan dan kehancuran luas di hutan tempat para monster telah berubah menjadi abu oleh kekuatan misterius. Meninggalkannya dalam keadaan tertegun dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi di sana, dia mendekati sisa-sisa yang hangus itu dan mengenali jejak-jejak api misterius yang dikenal sebagai api neraka, yang meningkatkan keheranan dan rasa ingin tahunya tentang siapa yang dapat memiliki kekuatan langka seperti itu. Nini bertanya-tanya bagaimana orang lain selain dirinya bisa menggunakan elemen api di Akademi Qingqing, terutama karena fluktuasi api yang dirasakannya sangat kuat. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu siapa yang memiliki kekuatan tersembunyi ini, terutama karena dia yakin penggunanya adalah manusia dan berpotensi sama kuatnya dengan dia. Sementara itu, Yelin sedang beristirahat dengan tenang, memanggang daging babi hutan iblis bermata 3, sangat menikmati rasanya yang lezat untuk mengisi kembali tenaganya yang hilang selama pertempuran. Setelah makan dan merasa kenyang, Yelin memutuskan untuk menuju ke area yang lebih jauh untuk berburu lebih banyak monster. Tiba-tiba Join muncul di lokasi dan memanggil Yelin dari antara pepohonan, membuatnya kaget dan terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia mendekatinya dan bertanya mengapa dia ada di sini sendirian. Saat ini, Elin merasa tidak enak hati bertemu Nini dan menyadari bahwa ia harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan kebenaran tentang kekuatannya. Dia mencoba menyembunyikan kebenaran dan menjawab samar-samar bahwa dia hanya sedang memanggang sesuatu untuk dimakan, tetapi dia memarahinya lagi karena tidak mengikuti nasihatnya bahwa ahli kutukan terlarang tidak boleh bertarung sendirian. Dia kemudian mengejutkannya dengan mengatakan sudah terlambat baginya untuk mengikuti atau bergabung dengannya sekarang, membuatnya bingung dengan logika dan cara berpikirnya. Nini tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya apakah ia pernah melihat seseorang yang sangat sakti menggunakan api dan mengendalikan api neraka. Yin, yang mencoba menepis kecurigaannya, menjawab bahwa dia melihat seorang pria sangat tampan menuju ke arah lain. Nini merasa frustrasi dan menyalahkan Yen, meyakini bahwa dialah alasan dia gagal mengejar pemilik kekuatan api neraka. Tiba-tiba dia merasakan ada pergerakan aneh di atasnya, dan seekor monster tingkat 8 yang disebut monster raksasa berdarah naga muncul, menyerangnya dengan kekuatan dan keganasan. Nenek segera mundur dari serangan mendadak monster itu, ketakutan dengan kemunculan makhluk sekuat itu di sini, dan segera menyadari bahwa dia tidak sebanding dengannya dalam pertarungan ini. Dia dengan marah memikirkan Yin. Mengira Yin telah melarikan diri dan meninggalkannya sendirian menghadapi bahaya. Dia mencoba membela diri menggunakan mantra badai bola api. Melancarkan rentetan bola api ke arah binatang itu dengan kekuatan besar. Tetapi, binatang itu luar biasa kuat dan melancarkan serangan balik brutal yang memaksanya mundur. Meski begitu, Nenek dengan berani memutuskan untuk bertarung sampai akhir, siap melepaskan kemampuan api terkuatnya. Dia melepaskan gelombang besar senjata apinya dalam upaya terakhir untuk mempertahankan hidupnya melawan binatang buas yang menyerangnya. Nini meneruskan serangannya dengan kekuatan penuh, melancarkan serangan api.
besar-besaran. Namun binatang buas yang kuat itu dengan mudah menangkisnya. Dan kekuatan mantra itu memantul kembali ke Nini sendiri, menyebabkannya terluka parah. Binatang raksasa yang menang itu berdiri mengawasinya saat dia jatuh ke tanah, kelelahan dan lemah. Nenek merasa frustrasi dan tidak berdaya. Menyadari betapa sombongnya dia karena mengira dia bisa menghadapi monster level 8 sendirian. Tiba-tiba, di saat putus asanya, sesosok misterius muncul dan melepaskan mantra api neraka terlarang. Apinya yang dahsyat dan merusak melahap seluruh binatang itu. Nini menatap kaget ke arah api terlarang itu dan segera menyadari bahwa binatang raksasa itu telah hancur seketika. Dia memperhatikan orang yang menyelamatkannya dan memintanya untuk mengungkapkan identitasnya sehingga dia bisa berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Seorang asing bertopeng muncul di hadapannya, memperkenalkan dirinya sebagai Ling Yi, dan menjelaskan bahwa namanya berarti Fajar dan Malam. Nenek merasa penasaran tentang jati diri penyelamatnya yang sebenarnya dan bertanya dari akademi mana dia berasal sehingga dia bisa mengucapkan terima kasih dengan pantas. Namun Ling Yi nampaknya kesal dalam hati dan tidak berminat menerima ucapan terima kasih. Ia hanya menjawab bahwa bantuannya tidak seberapa dan tidak layak disebut. Nenek mencoba mengikutinya dan memintanya untuk menunggu, tetapi dia menyarankan agar nenek tidak mengejarnya karena ada monster yang lebih kuat di kejauhan. Dia juga menunjukkan bahwa dia mungkin harus mengurus pakaiannya yang robek terlebih dahulu. Nenek merasa sangat malu dan bingung saat menyadari pakaiannya telah rusak dan jatuh ke tanah karena sangat malu. Tetap saja, dia berteriak dengan tekad bahwa dia akan menyusulnya suatu hari dan dengan bangga berdiri di sampingnya. Dari jauh, sebenarnya Yelin lah yang menyelamatkannya. Senang karena identitas palsunya telah mengalihkan perhatian Nini dari kebenaran tentang kekuatannya. Dia memutuskan bahwa dia perlu naik level dengan cepat tanpa membuang-buang waktu lagi. Tiba-tiba, keterampilan kutukan terlarang baru muncul di hadapannya, yang membutuhkan pengorbanan 21/2 tahun umurnya untuk membatalkan serangan mematikan. Yelin merasa ini sempurna untuk kemampuan uniknya. Dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan keterampilan ini tanpa takut mati, yang berarti dia sekarang dapat mengucapkan kutukan apapun yang mengharuskan pengorbanan jantung atau kepalanya tanpa khawatir. Pikiran itu membuatnya bergairah dan ia menjadi gembira dengan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Yin sekarang merasa mampu menghadapi monster level 5 tanpa batasan apapun dan ingin segera meningkatkan kekuatannya. Pada hari ketiga dan terakhir ujian alam rahasia pemula, para kepala akademi berkumpul di zona observasi, berdiskusi dan mengomentari kinerja dan level para siswa. Direktur Sue menyambut rekan-rekan lamanya yang dengan bercanda mengejek harga dirinya karena memiliki 2 siswa berperingkat SSS. Direktur Sue dengan tegas menyatakan bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada anak didiknya yang akan memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh seorang mahasiswa dari Uhai Academy. Pada saat itu, percakapan mereka terputus oleh suara lain, memuji selera sang sutradara saat seorang pria berpakaian bagus bernama Juk Qianxing bergabung dalam kelompok itu. Dia adalah peramal top di kota Qingqing dan datang khusus untuk menemui putrinya, Nini. Dia dengan sopan bertanya kepada Direktur Sue apakah nenek telah menimbulkan masalah baru-baru ini, tetapi direktur itu meyakinkannya dengan bangga bahwa nenek adalah siswa teladan dan sumber kebanggaan bagi akademi. Tiba-tiba, semua orang menyadari seseorang muncul dari portal lebih awal dari jadwal akhir ujian, yang memicu keterkejutan dan kekhawatiran mereka. Yang mengejutkan mereka, murid yang keluar lebih awal adalah nenek sendiri. Dia menghampiri para direktur, menyapa kepala sekolah dan ayahnya, dan mereka bertanya mengapa dia datang dan apa levelnya saat ini. Nini muncul dari portal, dengan percaya diri mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah mencapai level 12, menegaskan statusnya sebagai penyihir api peringkat SSS. Semua orang terkejut mendengar pernyataan ini, dan keheranan tampak jelas di wajah sang direktur. Mereka tidak percaya rekor tersebut telah dipecahkan begitu cepat dan mudah. Ayahnya menghampirinya dan memarahinya pelan, mengatakan bahwa jika ia menunggu hingga akhir ujian, ia mungkin sudah mencapai level 13. Namun nenek menjawab dengan nada bosan, mengatakan bahwa ia kelelahan karena kurangnya monster yang kuat dan poin pengalaman yang rendah. Namun, dalam hati,
alasan sebenarnya dia pergi lebih awal adalah untuk menemukan orang misterius itu, Ling Yi. Sementara itu, Yin yang asli masih berada di dalam alam rahasia dan tiba-tiba bersin tanpa alasan yang jelas. Merasa seolah-olah seseorang berbicara buruk tentangnya, Yin menyadari bahwa semua monster di zona level 10 telah menghilang sepenuhnya dan menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak berlebihan dalam memusnahkan mereka. Dia memutuskan untuk menggunakan mantra terlarang baru yang telah dipelajarinya untuk meningkatkan kecepatannya, tarian instan, yang mengharuskan pengorbanan salah satu ginjalnya untuk meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat selama 1 jam penuh. Yelin mulai berlari menembus hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Gembira dengan kelincahan barunya yang luar biasa, ia menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat, penuh kegembiraan. Melesat seperti anak panah di antara pepohonan. Tak lama kemudian dia bertemu dengan sekawanan monster belalang sembah berkepala 3 dan dia pun dengan bersemangat menyerbu ke arah mereka sambil bersumpah akan mengalahkan mereka semua. Yelin mempersiapkan dan merapal mantra terlarang kuat lainnya dengan mengorbankan kandung kemihnya. Mantra guntur abu-abu yang ganas, yang langsung memusnahkan monster-monster di depannya. Setelah beberapa waktu, siswa lain mulai keluar dari portal dalam keadaan sangat lelah, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan yang jelas. Nini menunggu di dekat pintu masuk portal dengan cemas, bertanya-tanya mengapa Ling Yi belum muncul. Dengan hanya tersisa 5 menit sebelum ujian berakhir, Direktur Akademi mulai membahas hasil ujian dan bertanya tentang siswa peringkat SSS kedua yang belum kembali. Pada menit-menit terakhir hitung mundur, Nini mulai khawatir kalau ia tidak dapat melihat Ling Yi meski sudah menunggu di pintu masuk sepanjang waktu. Tiba-tiba seseorang muncul dari portal, dan nenek mengira dia akhirnya melihat Ling Yi yang misterius yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Namun betapa terkejutnya dia, orang yang muncul ternyata adalah Yen, yang terlihat agak lelah. Keterkejutannya terlihat jelas, dan Yilene dengan tenang bertanya apakah ada sesuatu yang salah karena dia hanya kembali setelah ujian selesai. Nini menjadi geram saat melihat Yilin, memanggilnya pengecut, dan menuntut agar Yilin menjauh darinya. Yin bingung dengan reaksi mendadak gadis itu, bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia sedang sakit atau sedang menghadapi suatu masalah. Direktur Akademi menghampiri Yilin untuk menanyakan level apa yang telah dicapainya. Yilin pun dengan sopan menyapanya dan melaporkan bahwa dirinya telah mencapai level 16. Semua orang tercengang dan tidak percaya, tidak dapat menerima apa yang baru saja mereka dengar. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana seseorang dapat mencapai level 16 dalam ujian pemula. Check this out. Namun sang direktur tersenyum, bangga, meletakkan tangannya di bahu Yelin, dan menyatakan bahwa dia adalah kebanggaan Akademi Qingqing. Nini mencoba menjelaskan bahwa sebagai ahli kutukan terlarang, Yilin diharapkan naik level dengan cepat karena risiko ekstrim yang terlibat dalam penggunaan kemampuannya. Sementara itu, yang lain mulai berbicara dengan nada mengejek dan mengasihani tentang kehidupan Yin, mengatakan bahwa dia mengorbankan dirinya sendiri dan ditakdirkan untuk mati muda demi kejayaan sesaat. Salah satu direktur mendekati Yin dan dengan tulus bertanya apakah Direktur Sue telah mendorongnya mengambil risiko seperti itu untuk meningkatkan reputasi akademi. Namun Direktur Sue dengan tegas membantahnya dan mengatakan ia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa murid-muridnya. Yelin menanggapi dengan tenang dan percaya diri, meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang memaksanya. Itu sepenuhnya keputusannya sendiri. Ia berkata bahwa ia telah menjalani seluruh hidupnya dalam kemiskinan dan dipandang rendah, dan ini adalah kesempatannya untuk membuktikan dirinya. Dia tidak peduli bahkan jika dia kelelahan di puncak kejayaannya. Yang penting adalah dunia tahu bahwa dia mampu meraih kesuksesan. Setelah Yilin dengan percaya diri dan penuh tekad menyatakan ambisinya yang besar, Tuan Juk Qianxing memujinya dan menegaskan bahwa dia adalah siswa tingkat tertinggi dalam ujian ini tanpa perselisihan, mengungkapkan kekagumannya atas tujuan mulia Yelin. Tuan Juk mendekati Yin dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai ayah Zunini, menawarkan dukungannya jika Yelin membutuhkannya di masa depan. Nini tiba-tiba menyela pembicaraan dengan marah, menyatakan bahwa Ling Yi, orang misterius yang ditunggunya, akan menjadi orang yang memiliki level tertinggi, bukan Yilin. Hal ini memicu keingintahuan ayahnya tentang individu yang tidak dikenal ini. Para direktur lainnya juga bingung,
karena tidak seorang pun dari mereka pernah mendengar seseorang bernama Ling Yi, tetapi nenek tetap bersikeras pada keyakinannya. Yi Lian dengan sopan meminta untuk pergi, dan para direktur menyetujuinya. Direktur akademi memintanya untuk banyak beristirahat sebagai persiapan menghadapi ujian resmi mendatang dalam 3 hari. Setelah Yilin pergi, masa ujian berakhir dan nenek merasa sangat kecewa karena tidak melihat Ling Yi keluar dari portal. Dia menyalahkan Yin. Ayah Nin mendekatinya dan mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia mempercayainya, lalu bertanya apakah itu satu-satunya alasan dia keluar dari ujian lebih awal. Nini dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia yakin Ling Yi adalah seseorang yang sama sekali berbeda dari Yilin, tetapi ayahnya merasa aneh dan bertanya-tanya apakah dia mungkin salah mengira keduanya. Nini dengan tegas menolak gagasan itu dan bersikeras bahwa keterampilan Ling Yi jauh lebih unggul daripada Yin dan tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Pada saat itu, Yilin sedang bersantai di rumah ketika dia tiba-tiba bersin lagi, curiga kalau Nini sedang berbicara buruk tentangnya. Ia duduk dengan kesal dan menggerutu, bertanya-tanya mengapa Nini selalu kesal padanya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, membuatnya bertanya-tanya siapakah yang mencarinya pada jam segini. Yin membuka pintu dan mendapati seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Tan Wang, direktur perusahaan ramuan peningkat otak kota Qingqing. Ein bertanya mengapa dia datang dan Direktur Wang menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk menawarkannya kesempatan promosi untuk produk perusahaan. Sekarang Elin menjadi terkenal karena memecahkan rekor ujian dengan janji hadiah yang sangat besar. Ketika Yelin menanyakan berapa besar hadiah yang diberikannya, Direktur Wang mengangkat 3 jari dan berkata jumlahnya 3 juta. Elin terkejut dengan jumlah yang besar itu dan Direktur Wang memberikan penjelasan singkat tentang produk ajaib mereka, dengan mengklaim bahwa produk itu meningkatkan kecerdasan dan memperkuat generasi sel. Elin memutuskan bahwa jumlah itu sepadan dengan risikonya dan setuju untuk mencoba produk tersebut. Ia minum cairan itu dan pada awalnya merasakannya manis dan enak, tetapi tak lama kemudian ia merasa pusing dan pingsan. Direktur Wang segera menelepon seseorang dan mengonfirmasi bahwa rencananya telah berhasil. Dia juga menyebutkan bahwa rencana cadangan telah disiapkan dan memerintahkan orang lain untuk mengangkut Yilin. Beberapa saat kemudian, mereka memindahkan Yin ke lokasi gelap yang jauh. Wong bertanya mengapa atasannya begitu tertarik pada siswa ini. Atasannya dengan tegas menyuruhnya menjauhi hal-hal yang tidak menyangkut dirinya dan memerintahkannya pergi, sambil memperingatkan bahwa siapapun yang ikut campur akan dibunuh di tempat. Direktur misterius itu menghampiri Yin dan mulai memeriksanya. Ia merasa takjub saat mengetahui semua organ yang sebelumnya dijual Elin telah tumbuh kembali. Ia menyebutnya menakjubkan. Ia dengan gembira menyatakan bahwa dengan tubuh Yin, ia dapat mengungkap rahasia generasi organ dan memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Namun ia segera terkejut ketika Yin tiba-tiba terbangun pagi dan duduk di hadapannya dengan penuh percaya diri, yang mana hal tersebut sangat mengejutkan sang direktur misterius mengingat obat tersebut cukup kuat untuk membius seekor gajah selama 6 jam. Elin duduk dengan tenang, tampaknya lebih tertarik pada bagaimana mereka berhasil melacak dan menemukannya, sama sekali mengabaikan ancaman pria itu. Pria misterius itu kemudian memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan dan identitasnya. Jiugan, seorang petarung level 20, mengancam Yilin untuk menyerah secara diam-diam atau dia akan kehilangan anggota tubuhnya. Yelin menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan kekerasan, tetapi memutuskan untuk tidak menggunakan mantra api untuk menghindari keributan besar. Sebaliknya, ia memilih teknik yang berbeda. Dia melepaskan mantra terlarang baru yang disebut tatapan beku abadi, mengorbankan salah satu matanya, dan langsung membekukan apapun yang ada. Dalam garis pandangannya, lawannya, Jiugan, berdiri kaget melihat apa yang terjadi. Es mulai menyebar dengan cepat di sekitar Jiugan, yang berteriak kaget, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dengan putus asa, Jiugan mencoba menggunakan senjatanya untuk memecahkan es, tetapi ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat menembusnya. Jiugan amat terkejut, bertanya-tanya bagaimana seseorang di level 16 seperti Ian bisa dengan mudahnya mengalahkan seseorang sepertinya di level 20. Ia yakin itu mustahil. Ellen dengan tenang duduk dan bertanya, pada Jiugan siapa lagi yang tahu rahasia generasi organnya?
Namun Jiugan bersumpah dia tidak pernah memberitahu siapapun. Ellen memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini dan mengatakan dia akan segera mengakhiri ini. Dia menyerang Jiugan dengan kekuatan penuh, melancarkan pukulan yang menghancurkan sementara Jiugan berdiri terpaku tak percaya, tidak mampu bereaksi. Pukulan Ellen menghancurkan es, menjebak Jiugan dan menghabisinya sepenuhnya. Setelah menyingkirkan Jiugan, Ellen mengeluh karena merasa tidak enak badan akibat minuman yang diminumnya sebelumnya dan memutuskan akan mengorbankan perutnya nanti untuk membersihkan efek minuman itu. Ellen dengan cepat melancarkan serangan yang merusak terhadap sisa konspirator di area tersebut dan menghabisi mereka dengan mudah. Dia menangkap salah satu antek yang masih hidup dan menuntut untuk mengetahui identitas pemimpin di balik konspirasi ini. Pria itu awalnya ragu-ragu, tetapi ketika dihadapkan dengan ancaman kematian, ia segera memutuskan untuk berbicara. Dia mengungkapkan bahwa bos mereka adalah Qinen, Raja Dunia Bawah di kota Qingqing. Yelian mengenali nama Qinsen, dan menyadari bahwa dia adalah salah satu dermawan terkenal di kota itu, yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Di tempat lain di pasar gelap bawah tanah, Qinson terkejut saat menerima berita bahwa semua kontak dengan agennya, Ziyu, telah hilang. Salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa Ziyu telah menghilang sepenuhnya dan area di mana dia berada telah terbakar habis, kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kemampuan tempur. Qinson menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan pelakunya tanpa penundaan. Keesokan harinya, Yin tiba di kediaman megah milik keluarga Qi, di mana ia disambut hangat oleh Ling Yu, yang telah menjadi pengikut setia setelah kejadian sebelumnya. Ling Yu dengan malu-malu mengemukakan 2 juta yuan yang diminta Yin sebelumnya, tetapi Yin segera membungkamnya dan dengan lembut memarahinya karena menyebut-nyebut uang di antara mereka. Ling Yu menyambut Yin dan mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, ia harus menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Ling Yu berpikir dalam hati, ayahnya benar saat mengatakan Yilin adalah pria berpikiran sederhana yang sangat peduli dengan martabat. Pada saat yang sama, Yilin berpikir bahwa anak buah Qinson tidak akan berani menyerangnya di dalam perkebunan keluarga Qi. Ein memasuki rumah dan terkejut mendapati sejumlah besar pembantu berbaris. Menyambutnya dengan sopan dan hormat, yang membuatnya tercengang. Ia memandangi para pembantu itu dan berpikir betapa berbedanya kehidupan jika seseorang memiliki kekayaan. Ling Yu menawarkan untuk menugaskan salah satu pelayan untuk menjadi pelayan pribadi Yin, dan Yin bercanda menerima tawaran itu. Namun tak lama kemudian Yilin merasa malu dan menolaknya serta mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Akan tetapi, Ling Yu bersikeras sambil bercanda bahwa dia harus mengganti pakaiannya untuk sesuatu yang penting. Yin dengan bersemangat bertanya apa masalah penting itu, tetapi Ling Yu menyuruhnya menunggu sampai mereka tiba di tempat tujuan. Akhirnya, mereka tiba di pelelangan tahunan Qingchong, dan Ling Yu memberitahunya bahwa ini adalah tempat megah yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Saat tiba di pelelangan tahunan di kota Qingqing, Ling Yu memberitahu Yilian bahwa ia nantinya akan memperkenalkannya kepada beberapa tokoh terpenting di kota itu. Namun Yilian lebih memilih untuk memulai dengan makanan dan menyuruh Ling Yu untuk mengurusi urusannya sendiri. Dalam hati, Ling Yu dengan sinis mengomentari kesederhanaan dan kenaifan Yelin, mengira dia masih kurang pengalaman karena didikannya yang buruk. Saat Yelin makan dengan lahap, apalagi sebelumnya dia telah mengorbankan perutnya dan kini harus mengimbanginya dengan makan lebih banyak, dia mendengar suara di belakangnya menanyakan mengapa dia ada di sini. Ketika dia berbalik, dia melihat Nini dan temannya Liu Yanei berdiri di sana. Liu Yanei bertanya pada Nini siapa Yelin. Yin merasa kesal melihat nenek lagi, bertanya-tanya dalam hatinya mengapa wanita bodoh ini terus-menerus muncul di depannya. Nenek menanggapi temannya dengan ketidaksenangan, menyatakan bahwa Yin hanyalah seorang pengecut yang lari dari monster di alam rahasia, mengungkapkan kekesalannya saat melihatnya lagi. Yin pun berpikir wanita bodoh ini, kalau dia tahu aku Ling Ye, aku penasaran bagaimana ekspresinya. Tak lama kemudian, Ling Yu datang bersama sekelompok teman untuk dengan bangga memperkenalkan mereka kepada Yin, dan memperkenalkannya sebagai atasannya. Kelompok itu terkejut dengan hal ini, beberapa berkomentar dengan nada mengejek bahwa Ling Yu seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Tetapi Ling Yu, dengan tegas menjawab bahwa Yian bukanlah orang biasa dan levelnya sekarang sangat tinggi.
Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Yin telah mencapai level 16 di alam rahasia pemula. Terkejut dengan kesenjangan besar antara levelnya dan level mereka yang sederhana, Yin dengan tenang menyarankan mereka agar tidak terlalu terkejut dan menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka naik level jika mereka bisa keluar dari kota itu, dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mereka tampil lebih baik dalam ujian utama mendatang. Semua orang menjadi gembira saat mendengar Yin bersedia membantu mereka. Tetapi Ling Yu menyatakan kekhawatirannya karena mereka dilarang meninggalkan kota sebelum ujian utama untuk mencegah siswa memperoleh bantuan dari individu yang lebih kuat. Yin kemudian secara halus mengisyaratkan bahwa perjalanan ke lokasi ujian itu sendiri mungkin menjadi kesempatan bagus untuk naik level, meskipun ia menyuarakan kekhawatiran tentang kurangnya peralatan. Ling Yu segera meyakinkannya bahwa peralatan tidak akan menjadi masalah sama sekali dan berjanji untuk menyediakan apapun yang ia butuhkan dari lelang saat ini. Yelin terkejut dengan tawaran itu, tetapi Ling Yu meyakinkannya bahwa ayahnya akan mendukung mereka secara finansial berapapun biayanya jika itu akan meningkatkan prestasi ujiannya. Lelang diawali dengan hadirnya pembawa acara cantik yang menyambut para hadirin dan memperkenalkan dirinya sebagai Jing Jing dari pihak rumah lelang. Mendoakan semua orang sukses dalam mendapatkan apa yang diinginkannya. Tanpa menunda, Jing Jing mempersembahkan benda pertama, sebuah gulungan keterampilan tipe api epik untuk para penyihir, dengan harga awal 500.000. Tawaran meningkat cepat hingga tiba-tiba mencapai 3 juta UN. Dan penawar di balik tawaran besar ini tidak lain adalah Tuan Zhou Chenxing, ayah Nin. Yelin menyaksikan kejadian itu dengan tenang sambil tersenyum, menyadari bahwa Tuan Zhou menghabiskan banyak uang untuk membeli keterampilan bagi putrinya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Sebagai ahli kutukan terlarang, dia tidak membutuhkan gulungan seperti itu sama sekali. Check this out. Yelin dengan raut wajah yang kelelahan, ia mengeluarkan skill yang membuat tangan dari wanita itu menjadi beku. Di saat yang sama, Kensen meminta Yelin untuk membunuhnya dan jangan membunuh wanita itu karena dia tidak terlibat dalam kasus penerangan. Tiba-tiba kepala dari Kensen terputus saat ia berbicara. Yelin, sehabis memenggal leher Kensen, ia berjalan dan bertanya kepada wanita itu, "Kenapa kau berteriak? Aku tidak akan melepaskanmu." Wanita itu yang syok karena Kensen terbunuh di hadapannya, sedangkan Yelin menghampiri Paman Ji dan menggotongnya, dan ia bertanya kepada wanita itu, "Apa kau akan membunuhku juga?" "Jangan bicara aneh-aneh, aku tidak pernah membunuh wanita." Wanita itu terdiam mendengar perkataan Yelin, lalu Yelin membakar fasilitas dari Kensen dan menghilangkan jejak apa yang terjadi sebelumnya. Sin pun berpindah ke kediaman keluarga Ji. "Ayah, syukurlah ayah kembali dengan selamat. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat ayah lagi," ucap Ling Yu yang khawatir. Ayahnya pun menjawab, "Kenapa kau menangis? Aku masih hidup, bukan? Tenang saja, selama aku masih hidup, keluarga Ji akan baik-baik saja." Lalu Paman Ji bertanya kepada Yelin, "Yelin, aku tidak sadarkan diri saat itu. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku?" Yelin menjawab, "Paman, aku juga tidak tahu detailnya. Temanku, Ling Ye, yang menyelamatkanmu dari Kensen, dia bahkan membakar seluruh pasar gelap." Lalu Paman Ji bertanya-tanya, "Ling Ye, dari mana asal master misterius ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia." Yelin pun menjawab, aku juga tidak tahu banyak. Aku baru bertemu dengannya baru-baru ini." Paman Ji berkata, "Baiklah, tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksa. Yang paling penting sekarang adalah kau dan Ling Yu jangan sampai melewatkan ujian akhir yang akan datang." Yelin pun menjawab, "Ya. Kami akan segera pergi mempersiapkan diri untuk ujian akhir." Pada saat yang sama, tiba-tiba terdapat orang dengan pakaian rapi, "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Yelin. Kami dari Biro Investigasi." Lalu salah satu dari 3 orang tersebut menghampiri Yelin dan menunjukkan surat, "Kami mencurigai bahwa kau terkait dengan kasus pembunuhan di kota ini, kau harus bekerja sama dalam investigasi ini. Ini surat perintah penangkapannya." Yelin pun berpikir karena perkataan dari pria tersebut, "Aku tidak menyangka mereka akan muncul secepat ini, melawan penangkapan akan terlalu berisiko, ayo kita ikut saja dengan mereka untuk sekarang." Ling Yu yang melihat bosnya dibawa oleh orang berkata, "Berani-beraninya kau menangkap bosku." Yelin pun meminta ke Paman Ji,
ingat untuk menjamin aku keluar. Paman Ji pun menjawab, Yelin, jangan khawatir. Aku akan mencarikan pengacara terbaik akan mengeluarkanmu dari sana. Sin pun berpindah, yang terdapat pintu yang dibuka oleh ayah Nini. Ayah pun bertanya, Nini, ada kabar baru tentang Ling Ye yang sedang kau cari? Nini pun menjawab, apa mereka menemukannya? Ayahnya pun berkata, ya, tapi ganti bajumu dulu, penyidik Huang dari Biro Investigasi sedang menunggu di bawah. Lalu Zugeni pun menutup pintu kamar Nini dan ia tidak menyangka ke Yelin karena Yelin membunuh Kensen seorang diri. Ia pun bertanya-tanya, kapan Yelin mulai meminta bantuannya. Sin berpindah ke King Cheng, Biro Investigasi, dan salah satu dari ruangannya terdapat Yelin yang dihampiri biro. Lalu Yelin berkata, sebelum pengacaranya datang, aku tidak akan mengatakan apapun. Biro yang kesal mendekati Yelin dan menjawab, bocah, kau sombong sekali. Katakan di mana barangnya. Yelin yang tidak mengerti apa-apa menjawab, barang. Barang apa? Lalu Biro melemparkan Yelin ke tembok. Berhenti berpura-pura. Serahkan kunci yang kau ambil dari Kensen, dan aku akan membiarkanmu hidup. Yelin berpikir setelah mendengar penjelasan dari Biro, apa sih yang dia bicarakan? Kunci. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku punya kuncinya, tapi itu tidak ada padaku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya. Biro itu menarik rambut Yelin. Jadi kau memang punya kuncinya. Yelin pun menjawab, ya, biarkan aku pergi dari sini dan aku akan memberikannya padamu. Tiba-tiba Biro memukul Yelin, sedangkan Yelin cuma bisa menerimanya saja. Lalu Yelin berkata, aku akan bilang, biarkan aku menelepon dulu. Biro pun memberikan HP-nya. Kalau kau mengatakan itu lebih awal, kau tidak akan kesakitan seperti ini. Yelin mengambil HP dan berpikir, Denden, hari ini aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. 10 menit kemudian terlihat seseorang datang dan itu adalah Zugeni. Zugeni tanpa basa-basi memberikannya kunci yang dicari Biro. Lalu Zugeni berkata, kunci itu milikmu, kau tidak ada urusan lagi di sini sekarang. Biro menjawab, tentu saja, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Zuge. Yelin yang melihat itu pun berpikir, kenapa kunci Kensen ada di tangan Zuge Qianxing? Apa aku terjebak dalam semacam konspirasi? Tuan Zuge, terima kasih atas bantuan Anda. Lalu Zugeni menatap Yelin dan berkata, aku punya alasanku sendiri, lagi pula kalau rahasia tentang tubuh abadimu terungkap ke publik, orang-orang akan memburumu. Lalu Yelin berpikir, dia tahu tentang rahasiaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku membunuhnya? Yelin pun berpura-pura tidak mengetahui tentang tubuh abadinya, namun Zugeni menyadarinya. Niat membunuh yang muncul di matamu barusan ditujukan padaku, kan? Sepertinya aku benar, kau memang punya tubuh abadi. Punya tubuh abadi, tapi terlihat begitu lemah, sepertinya yang dikatakan legenda itu benar. Yelin pun bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Zugeni berkata, Yelin, apa kau mau menjadi muridku? Yelin kaget karena ia ingin dijadikan murid Zugeni. Zugeni pun menjelaskan, itu benar. Sejujurnya, waktuku tidak banyak lagi, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku sebelum aku mati. Aku ingin mewariskan sesuatu, dan aku ingin kaulah yang melanjutkannya. Lalu Zugeni memperlihatkan kunci yang sebelumnya ia kasih ke Biro. Lalu Yelin bertanya, bukankah sudah Anda berikan ke Biro itu? Zugeni pun menjawab, yang itu palsu. Yang ini kunci Ancient Apocalypse yang asli. Yelin menanggapinya dengan bingung karena ia tidak mengetahuinya. Zugeni pun menjelaskannya dengan perinci, menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain membawa monster, ia juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin. Artefak-artefak itu tersebar di seluruh dunia, setiap artefak mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci Ancient Apocalypse ini adalah kunci untuk membuka gate itu. Yelin, apa kau bersedia menjadi muridku dan menyelesaikan ini? Yelin pun berpikir, kau sudah tahu rahasiaku, jadi aku tidak punya pilihan meskipun aku ingin menolaknya, dan ia menjawab, Anda kuat dan juga senior saya ingin menjadi murid Anda, tapi saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan ini. Zugeni berkata, hahaha, kenapa kau merendah begitu? Dengan kekuatanmu saat ini, setelah kau masuk akademi tertinggi, masa depanmu tak terhingga. Baiklah,
Ada satu hal lagi yang perlu kupercayakan pada minta tolong untuk menjaga Nini setelah ia mati, dan Ye Lin terkejut mendengar perkataan Zuge karena mendepankan tanggung jawab yang cukup besar. Lalu, Ye Lin menenangkan Zuge karena umur masihlah panjang. Zuge tertawa kecil sembari memberitahukan putrinya masih punya banyak kelebihan yang Ye Lin tidak tahu, tapi mereka berdua masih muda, hubungan bisa dipupuk pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Yang lebih penting sekarang adalah harus mendapat nilai bagus di ujian akhir yang akan datang. Ye Lin yang canggung meminta kepada Zuge untuk segera pergi dari tempat itu. Xin berpindah ke kediamannya Zuge, dan terdengar suara Nini yang terkejut karena terdapat Ye Lin di ruang tamunya dikarenakan ayahnya menerima murid pengecut seperti Ye Lin. Ye Lin yang selalu diejek oleh Nini, dan ia menyuruh Nini untuk bertanya kepada ayahnya sendiri. Pada saat yang sama, Zuge muncul dan Nini pun bertanya, "Ayah, apa yang dilakukan Ye Lin di rumahnya?" Zuge pun menjawab sembari menuruni tangga, "Putriku sayang, kenapa kau marah-marah setelah pulang ke rumah?" "Nini, Ye Lin tidak bohong, aku memang menerimanya sebagai muridku." Nini yang masih tidak menerima jika Ye Lin jadi muridnya, ia pun bertanya, "Apa? Ayah, apa kepala ayah kejedot tembok? Dia itu Forbidden Curse Master. Ayah akan mengajarnya, dia bahkan tidak bisa hidup lebih dari 25 tahun. Zuge pun menjawab sembari menenangkan Nini, "Nini, jangan bicara kasar begitu. Ye Lin sebenarnya cukup kuat, dan dia itu adalah Ling Ye yang selama ini kau cari-cari." Lalu, Nini menatap sinis ke arah Ye Lin dan berkata, "Dia Ling Ye. Yang benar saja, kau tidak hanya pengecut, tapi kau juga pembohong. Bahkan ayahku tertipu olehmu. Aku tidak sudi tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Tunggu saja, aku pasti akan menemukan Ling Ye yang asli dan melepas topengmu itu." Dan Nini pun berlalu pergi meninggalkan Ye Lin dan Zuge. Ye Lin mendekati Zuge dan bertanya, "Apa Master ingin saya melindunginya?" Zuge pun menjawab pertanyaan Ye Lin, "Tidak perlu. Di King Cheng, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jangan ambil hati perkataannya. Sebenarnya dia tidak jahat, hanya saja sedikit keras kepala. Ngomong-ngomong, Ye Lin, ini sudah hampir waktunya ujian akhir, ini hadiah untukmu, mungkin bisa membantumu." Dan Ye Lin membukanya, lalu ia pun bertanya, "Apa ini?" Zuge pun memberitahukan isi di dalam kotak itu, "Ini adalah Illusion Skin, selama kau memakainya, kau bisa menyamar jadi orang lain. Tidak peduli itu suara atau kehadiranmu semuanya akan berubah." Ye Lin pun berterima kasih ke Zuge karena barang yang ia kasih sangatlah membantu untuknya. Xin pun berpindah ke tempat ujian terakhir, dan di sana Ye Lin disapa oleh Ling Yu, "Bos, akhirnya kau datang juga. Aku kira kau tidak akan datang." Ye Lin pun menjawab sapaan Ling Yu, "Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku pasti akan menepati janjiku." Ling Yu pun mendekati Ye Lin dan menepuk pundaknya, "Bos, aku dengar dari ayahku bahwa kau jadi murid Tuan Zuge, bahkan insiden tentang Kensen sudah diselesaikan." Nini yang mendengar itu pun kesal, "Ayahku ditipu oleh bajingan ini." Namun, Ling Yu yang mendengar perkataan Nini sebelumnya marah, "Hei, Zuge Ni, meskipun aku menyukaimu sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu memfitnah bosku tanpa bukti." Nini pun menjawab, "Bajingan ini berani berpura-pura jadi Ling Ye. Tunggu saja, aku akan menemukan Ling Ye yang asli di ujian akhir dan membongkar penyamarannya di depan semua orang." Tiba-tiba sebuah bas tiba di tempat ujian akhir, dan seorang guru berkata dengan lantang, "Para murid sekalian, butuh 10 tahun untuk menempa satu pedang yang bagus. Hari ini adalah hari ujian akhir. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan nilai yang bagus. Berusahalah sekuat tenaga, Akademi King Cheng akan berhasil." Dan semua murid berteriak dengan membara, "Berhasil! Berhasil!" Dan 30 menit kemudian, di gerbang kota King Cheng, semua bas yang diisi para murid sampai di sebuah gerbang yang besar, dan para murid menuruni bas, dan itu adalah pertama kalinya para murid melihat gerbang kota. Di sisi Ye Lin memberitahukan ke Ling Yu, "Ling Yu, nanti setelah kita keluar gerbang kota, ikuti aku dari dekat. Bertindaklah sesuai rencana awal." Ling Yu pun mengiyakan perkataan Ye Lin, dan seorang penjaga gerbang menginformasikan tentang gerbang akan segera dibuka. Semua kandidat harus melewati gurun tandus sepanjang 10 km untuk memasuki zona ujian. Ini adalah ujian pertama untuk kalian semua.
Yang pertama keluar akan menjadi yang pertama menghadapi Demonic Beast yang agresif. Kesempatan kalian untuk bertahan hidup bergantung pada kekuatan kalian sendiri, apa kalian siap? Dan para murid dengan semangat berkata bahwa mereka semua bersiap, lalu gerbang pun dibuka secara perlahan-lahan dan para murid bersiap untuk membasmi monster yang ada di balik gerbang, dan ujian akhir resmi dimulai. Para murid pun berlarian untuk memburu monster, dan Nini yang ada di samping Yelin berkata, "Yelin, aku tidak akan kalah darimu." Dan para ketua yang melihat murid bersemangat berkata, "Ayo kita tebak, berapa banyak murid yang bisa masuk ke Akademi Daxia tahun ini?" Tahun lalu hanya ada 5 orang, kurasa tahun ini tidak akan lebih dari itu. Ketua Gao mendengar percakapan itu pun tertawa dan berkata, "Tidak peduli berapa banyak, Akademi King Cheng setidaknya akan punya 2 murid yang masuk Akademi Daxia, haha." Dan ketua berambut merah kesal melihat ejekan ketua Gao, dan di sisi murid, mencium bau yang menjijikkan, dan itu adalah bau dari bangkai Demonic Beast. Tiba-tiba, terdapat monster seperti kadal besar yang mengejutkan murid. Nama monster itu adalah Bloodthirsty Demon Lizard level 11, dan monster itu pun bergerak sangat cepat membuat murid berlari tanpa arah. Ketua berambut merah berkata, "Murid-murid tahun ini lemah sekali. Bloodthirsty Demon Lizard level 11 saja sudah cukup membuat mereka ketakutan." Ketua Gao pun menimpali perkataan ketua berambut merah, yang jelas mereka bukan murid dari Akademi King Cheng. Di sisi lain, murid yang berlarian, terdapat Yelin yang melesat ke arah monster itu dengan cepat. Yelin memotong semua kaki dengan satu gerakan cepat, dan 2 ketua kaget dengan serangan Yelin dan bertanya-tanya, pedang yang mengerikan. Pedang itu setidaknya rare equipment. Jadi dia Forbidden Curse Master, Yelin. Seorang level 16 dengan rare equipment melawan Bloodthirsty Demon Lizard level 11 memang semudah membalikkan telapak tangan, tapi kenapa dia tidak membunuhnya? Di sisi Yelin, Yelin meminta Ling Yu untuk menyelesaikan monster itu. Ling Yu pun mendekati Yelin dengan gembira. Ling Yu pun membunuh monster yang tergeletak, dan para murid yang melihat itu pun berkata, "Forbidden Curse Master level 16, itu adalah alat Ling Yu untuk mendapatkan poin XP. Enak banget, ya, aku juga ingin setim dengan Yelin. Yelin, apa kau masih butuh bawahan?" Sementara itu, Nini yang melihat Ling Yu dan Yelin berpikir, berada di dalam tim akan membagi poin XP yang didapat. "Yelin, tunggu saja. Aku pasti akan melampauimu kali ini."